Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam program I5, Immanuel 5 Minutes. Terlebih dahulu, terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, tangguh melayani. Apa kabarnya Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini bertemakan saleh atau tentang kesalehan hidup. Dari Yakobus pasal 4 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, penulis surat Yakobus dalam bacaan kita banyak mengutip kitab-kitab Perjanjian Lama, teristimewa tentang bagaimana cara seorang Yahudi untuk hidup bersih, hidup saleh di hadapan Tuhan. Pada ayat yang ke-8 dikatakan, tahirkanlah tanganmu. Kata-kata ini menunjuk pada suatu proses ritual, yaitu upacara pembasuhan dengan air, yang membuat seseorang secara seremonial pantas untuk datang berbakti kepada Allah. Maksudnya, Bapak Ibu Saudara, pada saat seseorang ingin beribadah atau ingin berbakti kepada Allah, dia harus mentahirkan tangannya, membersihkan tangannya dengan air, dan kemudian dia dianggap pantas untuk beribadah kepada Allah. Para imam di Perjanjian Lama harus mencuci dan membersihkan diri sebelum masuk dalam pelayanan bait Allah. Keluaran 30 atau Imamat pasal 16. Dan bahkan orang-orang Yahudi Ortodoks, mereka harus mencuci tangan sebelum makan. Pembasuhan tangan ini, pentahiran tangan atau pembersihan tangan ini menjadi lambang bahwa seseorang harus bersih secara lahiriah. Namun kita sama-sama mengerti Bapak Ibu Saudara, bahwa sebagaimana saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19, bahkan cara mencuci tangan saja kita harus perhatikan sedemikian rupa. Jangan sampai mencuci tangan pun kita lakukan dengan cara yang tidak tepat. Dan karena itu pemikiran dari penulis Yakobus mulai berkembang. Bukan saja lahiriah yang harus bersih, tetapi juga secara mendalam adalah bersih secara ritual. Kalau lahiriahnya bersih, ritualnya bersih, kemudian sekarang mulai masuk lagi ke dalam kesucian moral. Apa yang nampak secara lahiriah bersih belum tentu secara moral bersih. Orang bisa saja terlihat kelakuannya baik, tetapi di dalam hatinya mungkin dia tidak mengalami kebaikan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, yang dituntut Tuhan Allah pada akhirnya bukan saja yang tahir tangannya, tapi juga harus hati yang ditahirkan. Dalam pemikiran Alkitab, Tuhan Allah menuntut adanya 4 macam pembersihan. Dalam Yesaya 6 ayat 5-6 misalnya, yang harus dibersihkan adalah bibir. Dalam Mazmur 24 ayat 4, yang harus dibersihkan adalah tangan. Dalam Mazmur 73 ayat 13, yang harus dibersihkan adalah hati. Dan dalam Yakobus 4 ayat 8 yang kita baca ini, yang harus dibersihkan adalah pikiran. Bibir berarti menunjuk kepada kata-kata yang bersih. Tangan menunjuk kepada perbuatan. Hati menunjuk kepada emosi, spirit. Dan pikiran dalam Yakobus ini menunjuk kepada apa yang menjadi pemikiran kita secara rasional. Apa yang ada di dalam hati kita. Jadi Bapak Ibu, kata-kata, perbuatan, emosi, pikiran, dengan demikian Yakobus mau mengatakan seluruh hidup kita haruslah bersih, haruslah tahir, haruslah menjadi pihak atau menjadi pribadi yang saleh. Kalau lahiriahnya bersih, maka sekarang batiniahnya juga yang perlu dikoreksi. Seseorang haruslah bersih sebagaimana mereka suci hatinya.
Kita masih ingat apa yang dikatakan Yesus dalam khotbah di bukit pada Matius 5 ayat 8, berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka dapat melihat Allah. Bagaimana supaya kita bisa suci hatinya Bapak Ibu Saudara? Ayat-ayat selanjutnya dikatakan, ayat 9, sadarilah kemalanganmu. Ini langkah yang pertama. Apa maksudnya menyadari kemalangan? Dalam bahasa aslinya mau dikatakan bahwa kemalangan itu menunjuk pada seorang prajurit yang hampir kalah bertempur, tidak punya makanan, tidak punya tempat berlindung, dan karena itu dia hanya bisa berpasrah. Tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi harta benda. Dia hanya bisa mengandalkan pada Tuhan. Sadarilah kemalanganmu berarti mau mengatakan kita tidak punya apa-apa lagi selain hanya punya kekuatan dari Tuhan. Tapi kekuatan ini memampukan seseorang untuk bisa disiplin. Bagikan seseorang yang menempuh pendidikan, dia rajin belajar, tapi dia berpasrah pada Tuhan sehingga dia berhasil lulus. Atau bagikan seorang atlet yang rajin berlatih sehingga dia menjadi pemenang. Atau bagaikan seseorang yang mengendalikan hawa nafsunya sehingga dia bisa menjadi bijaksana. Langkah yang kedua, Bapak Ibu Saudara, masih dikatakan di ayatnya yang ke-9, berdukacitalah. Berdukacitalah terhadap apa? Apakah kita diminta untuk menangis? Apakah kita diminta untuk sedih? Yang dimaksud adalah berdukacita atas segala dosa dan kejahatan kita. Kita diminta untuk tidak tertawa bersenang-senang atas segala kejahatan atau segala dosa yang kita lakukan, tapi kita harus menyesal di hadapan Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan berduka cita. Duka cita yang mendalam karena menyadari dosa akan membawa kita pada sukacita yang besar yang akan menggetarkan hati karena pengampunan dosa. Dan yang ketiga, langkahnya adalah dengan cara meratap. Meratap itu apa Bapak Ibu dalam teks ini? Artinya kita mengerti bahwa ada banyak orang di sekitar kita yang menderita, dan kita masuk dalam penderitaan bersama dengan orang-orang itu. Artinya kita tidak bangga sendiri, kita tidak senang sendiri, kita memberi hati untuk memperhatikan orang-orang lain. Seseorang belum bisa disebut Kristiani kalau dia belum bisa menyadari betapa sedihnya, betapa pilunya orang-orang yang menderita, termasuk di dalamnya menderita karena dosa dan kesalahan. 3 langkah ini, sadari kemalangan, berduka citalah, dan merataplah, menjadi syarat bagi seseorang untuk bisa saleh, untuk bisa bersih dalam diri ini, baik lahiriah maupun rohaniah, baik ritual maupun secara moral dan aktual. Dan di dalamnya Bapak Ibu, modal utamanya adalah kerendahan hati, sebagaimana dikatakan pada ayat 6 dan ayatnya yang ke-10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Tidak ada orang yang dapat tahir kalau dia tidak merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Selamat malam, selamat beristirahat. Amin.